Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan, kalimat-kalimat keindahan dan thayyibah, selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini Allah ingin menyelamatkan kita menjadi orang yang bahagia di dunia, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa orang yang paling baik amal perbuatannya, siapa orang yang masih istiqamah berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di hari Sayyidul Ayyam ini Allah menunjukkan kehebatannya. Ringan kaki kita melangkah ke masjid untuk salat Jumat berjamaah. Bukan kita orang yang hebat, yang taat dalam ibadahnya, akan tetapi Allah senantiasa membimbing kita dalam hidayah untuk tetap berbuat taat, istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berbuat dosa selain kekufuran, musyrik, menyekutukan Allah, munafik, maka orang itu akan berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selain daripada itu, maka akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa syirik dan mengampunkan dosa-dosa yang lain. Tahta masyiatillah, maka di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Insya azaba wa insya kafarallah. Kalau Allah mau, Allah akan memaafkan, dan kalau Allah mau, maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih parah daripada itu adalah dosa kepada manusia. Dosa yang berat adalah dosa kepada manusia. Dosa, kalau berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah kita untuk minta ampun kepada Allah, mandi taubat, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ada orang-orang yang jatuh dalam perbuatan dosa atau zalim kepada dirinya sendiri, maka bersegeralah minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dosa yang berat adalah dosa sesama makhluk,
dosa kepada manusia, sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan memaafkan dosa seorang hamba di timbangan amal sampai pemiliknya ridho kepada orang yang bersangkutan. Apa maknanya? Hubungan sesama manusia harus kita jaga. Hubungan sesama manusia, jika punya salah, silap, kekeliruan, maka bersegeralah minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Jangan malu untuk minta maaf. Lebih baik kita malu di dunia daripada kita malu di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamah bisalatin. Ada orang nanti menghadap Allah di hari kiamat, banyak solatnya, solat wajib fardunya tidak pernah tinggal, solat sunnah rawatibnya hebat dahsyat, wasiyamin puasanya luar biasa, puasa Muharram dikerjakan, puasa 9 Muharram Tasu'a, 10 Muharram hari Asyura dia puasa, Ayyamul Bid dia puasa, 6 hari bulan Syawal dia puasa, hebat puasanya. Apalagi bulan Ramadannya tak pernah tinggal dia puasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zakatin, zakatnya banyak, infak, sedekah luar biasa. Akan tetapi orang ini mencaci maki, menghina, memfitnah saudaranya, maka orang ini akan termasuk dalam golongan muflis, kata Nabi. Apa muflis itu? Bangkrut total di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati hubungan kita dengan sesama saudara kita. Jaga baik-baik persaudaraan itu. Maka manusia itu dinilai bukan dari ibadahnya saja, tapi bagaimana hablum minan nasnya baik dengan sesama manusia. Maka ada 2 golongan manusia yang nanti akan bangkrut di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara 2 golongan manusia yang akan bangkrut di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, orang yang suka mencaci maki, kasar kata-katanya, menyinggung perasaan saudaranya. Kemudian dia suka memfitnah saudaranya. La yadkhulul jannah, takkan masuk surga. Fattatun, orang yang suka memfitnah, kalau dia belum minta maaf, minta ampun kepada saudaranya, minta ikhlas ridhonya, maka dia akan diceburkan ke dalam neraka Allah, walaupun dia akhirnya akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa kepada manusia ini jangan diremehkan. Sekecil apapun perbuatan ghibah, membicarakan aib orang lain, maka tinggalkanlah. Jangan membicarakan aib orang lain. Kalau orang membicarakan aib, maka kita tidak perlu ikut-ikutan. Kita tidak perlu melakukan perbuatan kebodohan dibalas dengan kebodohan, ghibah dibalas dengan ghibah. Karena Nabi sudah menyampaikan kepada kita, tuba liman sakhalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung seseorang yang menjaga aib dirinya, cacat dirinya, sehingga tak sempat membicarakan kejelekan aib orang lain. Beruntunglah orang yang semacam ini, sehingga dia introspeksi diri. Jangan persiapkan musuh yang banyak di akhirat. Jangan persiapkan orang-orang yang akan menuntut ramai di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena perbuatan dosa yang sudah kita kerjakan. Maka ketika terjatuh dalam perbuatan dosa itu, minta maaflah kepada saudaramu. Jangan malu untuk meminta maaf, jangan gengsi untuk meminta maaf, karena semua itu nanti akan menjadi pertanggungjawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh rugi, alangkah melaratnya manusia hidup di dunia ini, diberikan umur 60 tahun, 70 tahun, ketika pulang menghadap Allah, dia membawa dosa-dosa sesama manusia. Dia membawa dosa-dosa yang belum sempat dia meminta maaf kepada saudaranya. Inilah yang membuat orang bangkrut di antara orang yang bangkrut nanti di hadapan Allah di hari kiamat, di hari padang mahsyar, di hari akhiratnya Allah, pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang akan bangkrut di hari kiamat, di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang-orang yang membawa pahala sebesar gunung-gunung.
Bahkan Nabi menggambarkan seperti gunung Tihamah, ada sebuah wilayah yaitu terdiri dari gunung-gunung yang besar, bebatuan yang besar. Kemudian Allah menghancurkan seluruh amal pahala orang ini sehingga menjadi debu yang berterbangan. Tidak ada apa-apanya pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa apa yang dikerjakan oleh orang yang membawa pahala sebesar gunung ini? Yaitu dia bermaksiat dalam keadaan sendiri. Dia tidak takut bermaksiat kepada Allah dalam keadaan sendiri. Tenang, ringan, menikmati maksiat tersebut. Walaupun tidak ada orang yang melihat, tetapi Allah Maha menyaksikan, Allah Maha melihat semua yang kau tatap, semua yang kau pandang. Innas sam'a, pendengaran, wal basar, perbuatan mata, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan ditanya, akan disoal, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah hayyun la yamut, maha hidup, tak pernah mati. Dialah yang kekal abadi selama-lamanya. Dia menyaksikan hamba-hambanya. Maka saat kita solat itu diajarkan di dalam ihsan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, akan tetapi engkau tidak. Jika engkau tidak dapat melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Ketika kita terbersit dalam hati ingin berbuat dosa dan maksiat, ingatlah bahwa Allah mengintai, bahwa Allah mensoroti kita, bahwa Allah menyaksikan perbuatan-perbuatan kita. Itulah yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya yang sahih. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan dalam hati, dalam jiwa untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita sudah takut dengan bahwa Allah hadir dalam hidup kita, maka kita akan diselamatkan oleh Allah dari perbuatan maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat hidung, maksiat anggota tubuh kita ini akan terselamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah larangan-larangan Allah, kerjakanlah larangan-larangan Allah. Semua larangan-larangan itu akan menyebabkan engkau rugi di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakanlah ibadah, perintah-perintah dari Allah, kecuali semua perintah-perintah yang kau kerjakan, yang kau laksanakan itu adalah suatu kebahagiaan yang hakiki di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, dialah Allah yang tak pernah mengantuk, tak pernah tidur. Dia menyaksikan hamba-hambanya. Tapi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan palingkan yang haram-haram. Dia akan menikmati yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي روهينيا وفي أويغور وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.